Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang mana semata-mata atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat umur dan kesempatan serta hidayah iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal yang jika aku lakukan aku bisa masuk surga." Jadi Badui tadi mengatakan kepada Nabi, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amal yang apabila aku lakukan maka aku akan bisa masuk surga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an." Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Wa tuqimus sholatul maktubah, dan hendaklah kamu mengerjakan salat yang wajib. Wa tu'addiz zakatal mafruḍah, dan kamu tunaikan zakat yang wajib. Wa tasumu Ramadan, dan hendaklah kamu puasa di bulan Ramadan. Kemudian Badui tersebut berkata, "Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza." Demi zat yang jiwaku di tangannya, aku tidak akan menambahkan selain itu. Maksudnya adalah dia hanya akan melaksanakan sholat yang wajib, zakat yang wajib, dan puasa yang wajib saja. Ketika orang itu berbalik pulang, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seseorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena amal, tetapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu diberikan oleh Allah kepada mereka yang melaksanakan perintah-perintahnya, atau diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang baik. Orang yang baik itu adalah orang yang menunaikan perintah-perintah Allah, yang menjauhi larangan-larangan Allah. Rahmat Allah diberikan kepada mereka yang melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencermati di dalam hadis yang mulia ini, hanya dua hal, ya. Dua hal saja yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka itu bisa mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Ya. Yang pertama adalah
yaitu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Maknanya apa? Dia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak disembah, diibadahi dengan benar kecuali Allah. Maka apabila seseorang ini beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis sahih Nabi mengatakan, man mata wala yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati sedangkan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Jadi masuk surga itu syaratnya dia tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh syirik, ya, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kepada Badui, kamu mengerjakan sholat yang wajib, berarti 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian kamu menunaikan zakat yang wajib. Tentu zakat mal yang dimaksud di sini, ya. Mereka yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab, ya mungkin 85 gram emas umumnya, begitu mayoritas. Kemudian haul sudah mencapai 1 tahun, dia tunaikan zakatnya 2,5% yang wajib. Karena itu yang wajib. Kemudian kamu puasa di bulan Ramadan. Jadi sholat 5 waktu, membayar zakat, dan puasa wajib di bulan Ramadan. Sudah itu saja Rasulullah SAW mengatakan. Itu yang bisa mengantarkan dia ke dalam surga. Maka si Badui tadi mengatakan, demi Allah, ya, demi zat yang jiwaku di tangannya, aku tidak akan menambah selain itu. Artinya dia hanya mau mengerjakan yang wajib-wajib saja, perintah Allah yang wajib. Dia tidak akan menambah dengan yang sunnah-sunnah, hanya mencukupkan dengan yang wajib. Tapi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang senang melihat seseorang ahli surga, maka lihatlah orang ini. Jadi orang Arab Badui yang datang kepada Nabi dan bertanya tadi itu mendapat jaminan dari Rasulullah SAW. Siapa yang senang melihat penghuni surga, lihat orang ini. Karena dia apa? Tidak akan menyekutukan Allah. Dia akan menunaikan perintah Allah yang wajib, sholat, zakat, dan puasa di bulan Ramadan. Itu sudah cukup untuk mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah. Dia akan mendapat rahmat Allah, dimasukkan ke dalam surganya. Kata para ulama, kalau hanya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib saja, maka seseorang itu bisa masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah. Apalagi dia tambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Dia tambah dengan sholat-sholat sunnah, rawatib. Dia tambah dengan puasa sunnah dan lain sebagainya. Maka dengan menjalankan sunnah-sunnah tadi itu, Allah semakin cinta kepadanya. Ya, dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintainya, pasti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Karena dalam satu riwayat Nabi mengatakan, apabila Allah mencintai seorang hamba, dia tidak akan mencampakkannya ke dalam neraka. Baik, itu yang pertama. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sama, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kalau dalam hadis Bukhari nomor 46, kalau dalam riwayat Muslim nomor 11. Dari Tolha bin Ubaidillah radhiyallahu an, ya, ada seorang laki-laki, ya, dari Najd, ya, dia datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu adalah mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Laki-laki itu bertanya lagi, apa ada kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah SAW menjawab, tidak ada, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Rasulullah SAW mengatakan lagi, Islam juga mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Laki-laki itu bertanya, apa ada lagi kewajiban lain selain itu untukku? Rasulullah SAW menjawab, tidak ada, kecuali jika engkau ingin menambah dengan yang sunnah.
Kemudian Tolha melanjutkan, Rasulullah SAW menyebutkan lagi tentang zakat. Maka laki-laki itu bertanya lagi, apakah ada kewajiban lain untukku selain itu? Rasulullah SAW menjawab, tidak ada, kecuali engkau ingin menambah dengan yang sunnah. Laki-laki itu berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah dan juga tidak akan mengurangi sedikit pun darinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, beruntunglah orang itu apabila dia jujur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau orang itu jujur, dia hanya melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Dia akan menunaikan zakat dan puasa di bulan Ramadan, walaupun dia tidak menambah lagi, ya, asalkan dia tidak mengurangi yang wajib tadi, maka kata Rasulullah SAW, beruntunglah dia apabila dia jujur. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, begitu mudahnya Islam ini, ya, disampaikan kepada umatnya. Kalau ingin masuk surga, hanya tadi, tidak menyekutukan Allah dan melaksanakan perintah Allah yang wajib. Tentu apabila dia melaksanakan yang sunnah-sunnah akan lebih baik lagi. Tetapi yang paling dicintai Allah dari apa-apa yang diperintahkan kepada hambanya, itu adalah apa-apa yang difardukan, apa-apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya seseorang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah apabila dia, satu, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, tidak berbuat syirik. Gampang itu. Jenengan tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak meminta tolong kecuali hanya kepada Allah. Panjenengan berkorban, bernazar, bersumpah, bertawakal, bersandar, berharap, bergantung, cinta, takut hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang telah demikian, berarti dia benar-benar telah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Dan Allah jamin akan dihapus semua dosa-dosanya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemui aku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan satu apapun, niscaya aku datangkan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi kalau orang itu tidak menyekutukan Allah, tidak syirik, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Tandanya dia berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Dan Allah katakan juga, ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kala minka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau kamu benar-benar berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan aku tidak peduli. Pokoknya kalau orang sudah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Tadi dia tidak boleh menyekutukan Allah, ya, sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an, kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.